wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Luciana Wulandari, NIM A1E121020 dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Jadi, hari ini kita udah ada di kebun karet. Jadi pada pagi hari ini kita sudah bersama dengan narasumber, yakni seorang pendekar dari Rimbo Ulu. Jadi pendekar ini bukan yang jurus-jurus silat-silat gitu ya. Jadi pendekar di sini adalah singkatan dari penderes karet. Jadi kita langsung aja kenalan sama Bapak pendekarnya. Halo Bapak, silahkan perkenalkan Pak namanya, lalu Bapak tinggal di mana, dan sudah berapa lama Bapak bekerja sebagai seorang pendekar Pak? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugeng dari Jalan Tapak Darat, Kecamatan Lampung, saya seorang pendekar. Saya mulai nyata barat selama 3 tahun. Oke, jadi Bapak ini sudah bekerja sebagai pendekar selama kurang lebih 30 tahun. Nah, hari ini kita akan minta nih tips and tricks dan hal-hal apa sih yang harus diperhatikan supaya ketika memotong karet, getah yang dihasilkan itu banyak, terus kulit karetnya itu bisa regenerasi, jadi bisa dijaga selama bertahun-tahun. Jadi, nanti kita akan juga minta nih tips supaya karetnya itu nggak kena jamur, nggak kena hama-hama gitu. Nah, langsung aja kita ke tempat di mana udah kita pilih ya tempat sebelumnya. Oke, baiklah, langsung kita ke lokasinya. Let's go. Ayo Pak. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Kita praktek menyadap atau deres. Pertama, scrap ini dibuka dulu. Gunanya untuk melihat kemarin kena kayu atau tidak. Kedua, untuk mempermudah kita motong. Jadi dimulai dari sini. Jadi usahakan motong itu yang tipis, kurang lebih 1 mili atau 1 mili lebih sedikit. Jadi ini kira-kira pelan ini 45 derajat supaya getah ini mengalir, supaya tidak cepat beku getahnya. Ini codek ini untuk meluruskan getah-getah biar masuk ke dalam mangkok. Nah, itulah tadi cara-cara untuk memotong karet. Jadi saya mau tanya nih Pak, hal apa sih yang harus dihindari ketika kita memotong karet? Silakan dijelaskan Bapak. Potong karet seperti ini. Pertama kita bisa siapkan nyadapnya jangan terlalu dalam. Kalau terlalu dalam itu akhirnya kena kayu, dan kena kayu itu akhirnya menimbulkan jamur-jamur. Contohnya yang kena kayu jadi seperti ini. Ini dulu kena kayunya. Yuk ini kena kayu. Contohnya kayak ini. Ya, terus kalau yang kena jamur itu
Cirinya sini tuh hitam-hitam, sini sampai sini hitam semua, atau bisa juga jamurnya berupa putih-putih gitu. Kalau kena jamur itu harus diobati dengan obatnya, seperti obat ini kita kalau pakai gitu. Kalau tidak diobati akhirnya sampai bawah itu kena jamur semua, harus dicegah pakai obat ini. Oke, jadi cegahnya ini pakai obat yang mereknya apa guys? Berosal. Virusal namanya. Boleh dijelaskan Pak gimana sih cara memakai obat Berosal ini? Terus gimana cara mengapply ke pohon karetnya? Apakah di semua pohon karet atau di bagian-bagian tertentu saja Pak? Biasanya obatnya dicampur dengan air, dimasukkan dalam ember kecil, lalu dioleskan sama kuas sampai sini. Tapi saya ini tidak membawa ember, tidak bisa mempraktekkan, tidak membawa kuas juga, karena cuma teori saja, Tuhan. Gitu. Oke, jadi harusnya kita bawa kuas ya guys, supaya bisa praktek. Oke, tapi nggak apa-apa. Jadi itulah tadi ya, cara dan juga gimana caranya mengatasi jamur yang ada pada pohon karet. Nah, kalau pohon karetnya ini sudah pernah dipotong dan potongannya itu bagus, pasti dia bisa beregenerasi lagi guys. Jadi seperti ini dulu. Ini bisa diulang lagi dari atas. Oke. Ini dulu ini kena kayu yang seperti ini. Kalau yang nggak kena kayu seperti ini mulus gitu kan. Ini yang sebelah ini yang dulu saya sudah potong, contohnya ini. Nah, ini yang kesini itu sudah dulu saya potong. Jadi yang kesini itu kulit yang kedua, maksudnya dulu sudah dipotong. Besok bisa diulangi lagi. Kalau sebelah sini sudah habis, pindah sini. Nah, ini sampai bawah ini. Ini namanya kulit yang kedua. Kalau yang nyadap hati-hati dan tipis bisa diulang enak nyadapnya, seperti itu kan. Sampai sini. Oke, jadi hasilnya bagus ya, bisa regenerasi kembali menjadi pohon seperti belum pernah dipotong ya guys. Jadi bisa kelihatan perbandingannya mana yang udah pernah dipotong sama yang belum. Yang ini dulu, ini ya dipotong dulu. Ini yang dipotong yang kulit asli. Itu masih ini bagus sekali. Bekas dipotong dulu seperti ini ya, contohnya. Gitu. Nah, itulah tadi penjelasan dari Bapak Sumino mengenai hal-hal yang harus diperhatikan ketika memotong karet. Semoga bermanfaat bagi pendekar-pendekar layar di luar sana. Oh ya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya, supaya kita lebih semangat dalam mengerjakan tugas-tugas dari universitas. Saya Luciana Wulandari dan Bapak Sumino pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye, Pak. Yuk, kita langsung aja ke sana guys, karena Bapak mau menyelesaikan pekerjaannya kalau nggak salah itu sampai jam 1 siang. Ya, udah selesai kegiatan partisipatori kita kali ini. Kita lihat hijau semua, sangat tinggi-tinggi sekali. Nah, oh ya, jadi saya itu tidak melakukan praktek karena sebenarnya job saya itu di bagian kutip-mengkutip setiap hari Minggu. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu nih, ngutipnya tuh bagian apanya yang dikutip, jadi itu seperti ini. Nah, jadi ini adalah potret ketika sedang mengumpulkan getah karet. Jadi dimasukkan, dikutip satu-satu, dimasukkan ke dalam ember, terus dikumpulkan dalam satu tempat seperti ini. Oke, jadi aku ada nih tip and tricks buat ibu-ibu, buat cewek-cewek. Kita kan punya tangan yang jadi biasanya kalau aku lagi ngutip gitu, aku tuh pakai sarung tangan yang kayak gini. Nah, ini ya. Jadi bukan untuk jijik-jijikan atau untuk gaya-gayaan, tapi kita kan perempuan-perempuan tangannya tipis ya, teman-teman tahu. Jadi sangat gak recommended bagi aku untuk pakai tangan secara langsung. Seperti yang teman-teman lihat, kalau rumputnya di sini tuh setinggi aku. Jadi jalan untuk masuk ke jalurnya itu tertutup. Nah, itu kalau kita lagi ngutip, lagi motong karet itu pasti tangannya
lembab selain dari keringat, itu bisa karena embun pagi, juga karena hujan. Jadi semuanya basah gitu. Kan itu mudah banget untuk kegores, kesayat gitu ya, sama rumput-rumput kayak gini. Ini rumput ini agak tajam, terus yang tipis banget. Kalau kena tangan yang lagi lembab itu pasti langsung sering, bukan sering ya, langsung menyayat gitulah pokoknya ya. Itu jadi sangat tidak recommended banget, tapi bisa kok disesuaikan dengan kondisi keperkebunan masing-masing. Jadi seperti kata pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi itu aja dari aku. Kita akhiri, bye bye. Kita tutup 2 kali ya, mohon maaf. Ini jadi guys, bapaknya sedang menyalakan daun-daun, rumput-rumput. Katanya biar nggak nampak rungkut sekali gitu. Kadang-kadang kalau sekali orang yang